Ini bikin rumah yang mau ditempatin jangka panjang, kebanyakan orientasinya cuma di hasil akhir. Di prosesnya pemilik rumah ini jarang ngikutin. Nah, sumber masalah itu kebanyakan ada di prosesnya. Tapi emang kadang tuh aku bingung gitu loh, harus belajar dari mana sih ilmu-ilmu dasar konstruksi itu? Nah, kebetulan nih, di Semuanya Tiga Roda ini mau bikin konten buat ngedukasi kaum awam, agar mereka waktu merenovasi, membangun rumah bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, apa nih nama kontennya, Mas? Kita namain apa ya? Konstruksi untuk awam kali ya? Konstruksi untuk awam. Benar, oke, berarti ya. kalau disingkat KUA. Ya. Halo teman Koko, kenalin aku Cynthia Oktaviani. Nah, pernah nggak sih teman Koko tuh baru aja selesai bangun rumah atau baru renovasi rumah, tapi udah ada bagian rumah yang rusak. Kayak misalnya udah ada yang bocor, udah ada retak-retak halus, atau malahan ada bagian rumah yang nggak sesuai sama rencana pembangunan atau renovasinya. Ini nih yang aku juga alamin di rumahku sendiri. Makanya hari ini aku mau ngobrol sama seorang teman yang merupakan ahli di bidang konstruksi. Jadi di sini aku mau kupas tuntas kira-kira kenapa sih hal itu bisa kejadian dan aku harus gimana supaya nggak ada hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, ini dia Mas Rahmat. Halo Mas Rahmat, Halo, apa Mas kabar? Adrian. Alhamdulillah sehat. Oke, ini aku senang banget nih karena di sini udah ada ahli konstruksi. Dan tadi aku udah cerita juga ya kalau aku tuh baru selesai renovasi rumah, tapi udah banyak banget dramanya Mas Rahmat. Udah banyak bocor, udah banyak retak-retak halus gitu. Itu kenapa bisa kayak gitu sih Mas? Dan harus kayak gimana supaya nggak kejadian? Tenang Mbak Cynthia nggak sendiri. Banyak Banyak kok yang ya? ngalamin. banyak banget yang ngalamin. Oke. Nah, biasanya dulu pas renovasi ngawasin nggak? Sempat monitoring? Sejujurnya aku tuh suka ngecek kayak mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali sih ngecek gitu. Tapi yang aku lihat tuh ya semua yang kasat mata aja karena aku kan nggak terlalu ngerti ya teknisnya, terus harus pakai material apa gitu-gitu Mas. Ya, benar. Jadi pemilik rumah itu juga mestinya itu juga belajar konstruksi. Jadi belajarlah ilmu konstruksi itu agar apa? Dapat hasil yang maksimal. Kita mau beli HP aja kan kita sering review-review nih. Harus cek dulu ya. Harus cek dulu, kita sering review ke beberapa situs lah ke ini kan. Ini bikin rumah yang mau ditempatin jangka panjang, kebanyakan orientasinya cuma di hasil akhir. Di prosesnya pemilik rumah ini jarang ngikutin. Nah, sumber masalah itu kebanyakan ada di prosesnya. Di pas proses itu yang nggak dikonsernin oleh pemilik rumah itu yang banyak menghasilkan masalah sebenarnya. Nah, kalau ngomongin soal tadi tuh, udah renov, udah bangun rumah, capek-capek, terus tiba-tiba ternyata ada hal yang nggak sesuai gitu ya. Padahal tuh kita udah menyerahkan ke profesional gitu, kita udah hire kontraktor, kita udah hire tukang-tukang gitu. Nah, kenapa sih kita harus punya ilmunya gitu, nggak bisa diserahin langsung aja ke mereka? Gini, jadi kita boleh menyerahkan pekerjaan itu ke kontraktor ataupun ke mandor gitu kan. Cuman sebagai pemilik itu juga kita harus punya tanggung jawab untuk mengawasi, gitu kan. Tanggung jawab untuk jadi belajar ilmunya tuh. Benar. Jadi nggak boleh diserahin sepenuhnya ke kontraktor. Secara pekerjaannya boleh, gitu kan. Cuman saat prosesnya keterlibatan dari owner itu sangat diperlukan. Penting banget ya. Penting banget karena masalah-masalah dari situ tuh. Waktu bangun molor nggak kerjaannya? Molor. Kenapa ya? Biasa tuh lebih seringnya molor ya dibandingkan lebih cepat. Ya itu di situ pentingnya owner belajar ilmu konstruksi di situ. Jadi untuk menghindari biar nggak pekerjaannya nggak tertunda atau molor, terus pengeluarannya bengkak. Sangat bengkak. Itu banyak banget yang dialami. Pasti ya? Ya pasti. Terus pemilihan materialnya juga. Jadi kebanyakan concernnya itu ke material finishing gitu kan. Betul. Padahal dalam bangunan itu ada strukturnya, ada finishingnya kan gitu. Kebanyakan di struktur, owner jarang banget terlibat tuh milih material atau apa. Benar. Setuju sih, karena aku biasa fokusnya tuh kayak, oke, nanti lantainya mau motif apa nih gitu ya, terus mau cat dindingnya warna apa gitu. Tapi aku nggak terlalu ngerti gitu ya material di dalam rumahnya, pondasinya yang bahkan itu lebih penting ya sebenarnya Mas. Iya, karena material finishing kan nempelnya ke strukturnya. Benar. Jadi kalau strukturnya bermasalah pasti material finishing juga bermasalah. Oke. Terus kenapa lagi sih kita harus benar-benar in charge gitu Mas di sana? Ya sebenarnya in charge itu buat meminimalisir agar
agar bangunan yang dikerjakan itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dari segi biayanya, dari segi desainnya, dari segi waktunya itu bisa sesuai. Oke, jadi kalau misalnya teman Koko mau semuanya on time, nggak bengkak budgetnya gitu ya, emang harus bener-bener in charge di situ di dalam proses pembuatan rumah atau proses renovasi rumahnya. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal kalau sebagai pemilik rumah nih, kita harus punya pengetahuan dasar seputar konstruksi, meskipun kita udah hire profesional, kita udah punya kontraktor. Nah, kenapa tuh Mas? Kan kita udah bayar profesional juga. Iya, walaupun udah nyerahin ke profesional, tapi sebenarnya pengawasan dari owner itu adalah untuk meminimalkan risiko. Yang pertama adalah agar pengelolaan anggarannya efektif nih. Jadi tadi bengkaknya jadi nggak ada tuh, biar ada sesuai, nggak ada bengkak ya. Benar. Terus yang kedua, secara kualitas. Walaupun sudah diserahin, tapi kita juga perlu update tentang kualitas dari yang mengerjakan nih. Gitu kan, di situ kan banyak yang terlibat. Tukangnya juga banyak. Pengawasnya juga ada gitu kan, walaupun kontraktornya juga ada pengawasnya, cuman tetap harus diberikan pengawasan monitoring dari ownernya juga harus terlibat di situ agar apa kualitasnya bisa sesuai nih. Jadi kalau ada penyimpangan sedikit kualitas bisa langsung dibenerin, nggak kelamaan, nggak makin molor juga. Nggak makin molor, benar, nggak makin molor. Terus juga terkait dengan selama proses pembangunan kan pasti ada aja itu adjustment tuh. Betul, adjustmentnya banyak banget nih, belok sana sini, nggak pernah lurus ya. Beda loh, adjustment sama banyak mau beda loh ya. itu kayaknya kalau aku banyak mau deh. Ya, Oke, terus. Adjustment itu kiranya didesain di awal gitu kan, ketika diterapin ternyata kok nggak sesuai nih, nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Nah itu adjustment atau keputusannya harus diambil cepat. Diambil cepat dan si pihak pengerja tadi, si kontraktor ataupun mandor tersebut perlu dukungan dari owner, perlu untuk segera memutuskan. Gitu, jangan sampai mereka memutuskan sendiri, si owner nggak, wah kok begini gitu kan, atau sebaliknya ownernya punya begitu tapi tidak tersampaikan di yang pengerjaan. Jadi adjustment itu harus segera. Itu pentingnya keterlibatan tuh. Tapi untuk membuat adjustment itu juga perlu didasari dari ilmu konstruksi. Jadi jangan sesuai feeling, benar. Oke. Pantesan ya sering banget gitu di tengah-tengah tiba-tiba, aduh Mbak maaf ya ini kok kayaknya ada yang kurang pas nih, soalnya di sini ada kabel inilah atau ada pipa inilah gitu yang akhirnya harus di-adjust lagi. Jadi itu emang udah biasa banget terjadi udah ya. Biasa banget, adjustment biasa banget. Karena kan bangun rumah itu kan melibatkan banyak orang ya, melibatkan banyak tangan, itu yang perlu itu. Dan yang nggak kalah penting adalah terkait dengan penyesuaian ekspektasi nih. Jadi kalau kita nggak punya ilmunya nih, jangan-jangan, mohon maaf nih, budgetnya Mbak Cynthia di medium, cuman kebanyakan lihat review yang tinggi nih, jadi ekspektasinya yang tinggi nih. Sering kan, terjadi itu ya, di kota-kota besar dan kota-kota kecil, dimanapun pasti ya, keinginannya segini, budgetnya segini gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya nih, aku udah mau terlibat gitu ya, sebagai pemilik rumah, atau mungkin teman-teman Koko udah mau nih berperan penting dalam setiap prosesnya. Kira-kira peran apa aja sih yang bisa kita lakukan dalam proses pembuatan rumah atau renovasi rumah? Peran yang paling utama adalah penyediaan dananya, ya kan? Pasti. Dananya, Gak bisa minta kontraktor ya, jangan hire kontraktor, suruh kontraktor yang bayar. Ya. Oke, terus. Setelah dananya ada, kemudian kita perannya dalam hal skup pekerjaan nih. Jadi skup kerjaannya apa saja, apa yang mungkin bangun rumah kan juga kadang ada yang bertahap tuh. Ya benar. Jadi rumah bertumbuh. Nah, itu juga skupnya harus jelas gitu kan. Di situ perannya juga harus terlibat. Terus memahami tahapan perencanaannya. Jadi tahapan pelaksanaan dan perencanaannya nih. Apalagi kalau ada punya rencana yang bertumbuh itu juga harus clear tuh. Jadi walaupun perencanaan mungkin sudah sampai akhir, tapi dengan dana yang ada itu mau sampai di mana, tahapannya apa saja itu juga harus sesuai. Terus peran di pengawasan tadi yang saya bilang, tetap nggak cuma datang ya, maksudnya dalam artian seminggu sekali saya datang kok, oh iya datang, cuman datang foto-foto buat selfie, buat konten. Nah, pas waktu datang itu si pemilik rumah juga usahakan atau sering berkomunikasi dengan kontraktor atau mandornya. Di situ pengawasannya jadi ya evaluasi lah.
Dalam artian nggak perlu formal juga kan, tapi paling nggak kalau sudah punya ilmunya, paling nggak pas mau datang itu sudah tahu apa ya harapannya di minggu depan ini sudah sampai di mana, progresnya di mana, dan itu pas komunikasi kan bisa disampaikan, Pak, bagaimana nih rencananya gitu-gitu kan, pengawasannya apa saja, apa yang perlu disiapkan, jangan-jangan materialnya nggak ada atau alat kerjanya yang nggak ada kan gitu-gitu ya, itu pengawasan penting di situ. Setelah itu kan apa yang sudah dikerjakan itu juga harus checklist nih pekerjaannya apa saja nih, apalagi bagian-bagian yang tanda kutip tidak terlihat. Waduh, ini paling susah ya, yang kelihatan aja ini udah susah gitu, apalagi ini yang nggak kelihatan. Benar. Gimana caranya? Jadi misalnya gini, mau pas di tahap pondasi, pon yang ketutup itu usahakan malah di situ yang rutin tuh untuk melakukan pengawasan, dicek. Kenapa? Biar tidak ada penyimpangan. Kita kan nggak ada yang tahu nih. Mungkin niatnya nggak jahat, cuman lupa nggak dikerjain atau apa kan bisa aja kan gitu. Kan nggak bakal kelihatan anyway. Nggak bakal kelihatan, kebanyakan kan begitu. Disitulah pentingnya. Terus peran yang utama juga karena dananya tadi dari Mbak Cynthia. Mbak Cynthia juga punya privilege untuk komplain. Yeay! Untuk komplain pastinya. Komplain. Boleh ya? Ya, tapi komplain harus ada dasarnya. Betul. Dasar perencanaannya tadi, dasar ini jangan sampai skup pekerjaannya ini tapi Mbak Cynthia lu kok ini kok finishingnya cuma sampai ini kok nggak sampai sini ya. Padahal skup kerjanya cuma sampai di situ. Padahal kan, dananya gitu. udah emang nggak nyampe situ. Nah, itu juga itu. Jadi komplain sesuai dengan ilmunya lah atau komplain sesuai dengan porsinya gitu. Tapi berhak komplain, owner sangat berhak dan harus komplain menurut saya. Justru harus kritis ya, harus kita kritis, sebagai pemilik rumah ya. Iya, kalau nggak kritis ya itu. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin soal semua nih pembangunan, konstruksi, pengambilan keputusan itu tetap di kita atau pada akhirnya nanti dari tukang mandor atau dari kontraktor itu bisa mengambil keputusan juga? Mengambil keputusan itu sebenarnya kalau dalam metode pengerjaan itu ada di kontraktor, ada di mandor. Metode pengerjaan ya, maksudnya dia mau pakai apa, alat apa atau berapa orang dan sebagainya. Itu yang ambil keputusan si pelaksananya. Cuman untuk mengambil keputusan yang sifatnya penentuan material gitu kan, itu yang kebanyakan owner tidak lakukan. Padahal itu harusnya ada di owner. Iya. Jadi harus cepat banget ya kalau misalnya kita dikontak sama kontraktornya, ada yang harus diputusin, kita juga harus sigap untuk bisa memberikan keputusan saat itu juga. Keputusan saat itu juga. Nah, teman Koko, jadi peran kita tuh banyak banget dan penting banget ya sebagai pemilik rumah harus betul-betul in charge. Nah, tadi juga kan Mas Rahmat udah sempat bilang nih, kita harus punya ilmunya, harus punya pengetahuan dasar konstruksinya. Boleh dikasih tahu dong kira-kira ilmu dan keterampilan apa sih yang mesti pemilik rumah pahami? Ilmu yang pertama adalah dasar-dasar konstruksi lah. Konstruksi. Konstruksi basic. Jadi harus tahu nih bagian-bagian dari bangunan apa saja. Di situ ada pondasi, ada kolom, ada slope, ada itu harus tahu tuh. Harus tahu, harus pelajari bagian-bagiannya, ilmu konstruksinya. Yang kedua adalah ilmu bahan dan material. Jadi untuk membuat rumah yang berkualitas itu pastikan menggunakan bahan atau material yang berkualitas. Setuju. Ya kan? Jadi kalau bikin struktur semuanya harus pakai 3 roda kan pasti gitu. Dong. Aku juga pakai. Ya. Muat, Pak. Muat, Bu. Hah? Yono. Numpang, Pak. Koko kan niat silaturahmi. Kokoh kayak rumah aja. Kalau kokonya rumahmu, harus kamu yang tentukan. Semen 3 roda. Kemudian juga manajemen konstruksinya. Jadi itu terkait sama metode pelaksanaan, jumlah pekerjaannya, terus dalam waktu pengerjaannya. Karena kalau nggak punya ilmu itu, gitu kan, katakanlah rumah Mbak Cynthia dikerjain mungkin satu tim berapa orang, katakanlah 5 orang, dijanjiin 1 bulan selesai. Kayaknya nggak mungkin tuh, kan gitu. Mungkin tuh. Tapi kalau nggak punya ilmunya, percaya Pak, 1 bulan lagi selesai kan gitu. Jadi itulah. Terus yang sering diabaikan adalah terkait keselamatan konstruksi nih. Jadi si pemilik rumah atau owner itu juga harus memiliki ilmu itu. Jadi ketika yang mengerjakan rumahnya Mbak Cynthia ini menurut ilmunya, ini harus pakai tambahan pengaman ini bisa melakukan feedback ke kontraktornya.
Oke, itu penting banget ya teman Mm-mm. kokoh ya. Jangan sampai malahan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika lagi proses pembangunan rumah atau proses renovasi. Nah, Mas Rahmat, tapi kan pastinya di sini teman-teman kokoh tuh juga sering mengalami kendala-kendala. Ada aja dramanya ketika proses konstruksi. Kira-kira kendala umum apa aja sih yang sering terjadi atau dialami oleh pemilik rumah ketika ingin melakukan konstruksi? Nah, kendala yang pertama biasanya komunikasi nih. Mm-mm. Tadi karena nggak punya ilmu, maka Iya. komunikasinya standar nih. Iya, Jadi benar, tidak ke teknis, tidak menjurus gitu kan. Kadang miskom. Miskom, Iya. paling ditanyain Pak udah makan belum kan gitu kan. Padahal Kopinya kurang, Oh, iya. uang rokoknya kurang. iya ya. gitu. Kalau tahu ilmunya, bisa komunikasi lebih dalam, bisa lebih lebih lebar lah komunikasinya terkait dengan proses pembangunan yang akan dilakukan. Oke. Jadi kendalanya biasanya di situ tuh, makanya pentingnya belajar ilmu konstruksi di situ, agar pas komunikasi dengan pekerja konstruksinya, mau kontraktor atau mandornya itu bisa lebih Benar, nyambung, benar, bisa lebih benar. nyambung. Oke. Terus kesalahan yang kedua biasanya adalah kendalanya itu di pemilihan material. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kalau nggak punya ilmunya, kemungkinan akan salah kan gitu. Dan Banyak- susah dong kalau udah kebangun ya Mas ya, terus Benar. ganti material, uangnya juga akan lebih banyak lagi Banyak nanti yang lagi, dikeluarkan. banyak lagi, ribet lagi lah pokoknya. Terus apa lagi Mas? Terus sama kendalanya adalah mendapatkan kualitas tenaga kerja yang baik, yang bagus. Mm-mm. Nah, kita juga harus pahami juga untuk beberapa pekerjaan tertentu itu memang harus diserahkan kepada yang memiliki skill yang lebih tinggi. Betul. Atau kepada ahlinya lah, ibaratnya Benar, gitu benar, untuk benar. spek-spek tertentu itu harus itu. Jadi kalau ini jangan dipaksain nih gitu kan, Benar, jangan benar. dipaksain. Gitu. Jangan sampai nih Mm-mm. tukangnya semuanya dikerjain, tapi dia mungkin dia nggak punya skill untuk Skill itu. itu benar. I see. Terus, Jadi, terus. Pentingnya di situ. Terus ketidakpastian penambahan biaya. Jadi kendalanya biasanya karena tadi komunikasinya nggak bagus, akhirnya oke Pak dikerjain, tapi di situ akan membentuk atau akan menimbulkan pembengkakan biaya yang nggak terkontrol gitu kan. Aduh, aku udah pusing nih kalau ngomongin soal biaya yang Bener. tidak terkontrol. Karena tuh aku ngalamin banget. Mhm. Dan aku yakin teman-teman Koko juga ngalamin banget. Ya. Dan memang sering terjadi ya, Mas Rahmat Sering ya. terjadi. Oke, jadi itu adalah salah satu kendala juga yang akan dialamin kalau kita nggak benar-benar memahami nih ilmu konstruksinya, pengetahuan dasarnya yang tadi udah disampaikan sama Mas Rahmat. Oke. Terus Mas, kalau kita udah tahu nih semua resikonya, kita udah tahu juga betapa pentingnya pengawasan dari pemilik rumah, pertanyaanku siapa aja sih yang harus paham soal konstruksi ini? Yang harus paham soal konstruksi ini menurut saya sih hampir semuanya ya. Karena gini, mau beli rumah juga harus punya pemahaman terkait ilmu konstruksi ini. Oke. Mau beli rumah jadi pun juga harus Mau beli punya. rumah jadi pun juga harus punya. Mau bangun rumah dari nol juga harus punya. Mau merenovasi juga harus punya. Jadi rasanya semua masyarakat atau ini Seluruh bisa, masyarakat ya. luas ya. Ah, Yang membutuhkan rumah pastinya untuk tinggal itu Benar. ternyata memang harus punya ya dasar-dasar pengetahuan seputar konstruksi. Iya. Mas Rahmat, kenapa sih kok ngobrol sama aku baru sekarang? Kok aku telat banget sih? Iya Mbak Sintianya yang nggak kontak-kontak saya. Aduh, coba kalau kontennya ada beberapa tahun yang lalu ya. Jadi Hmm. pastinya kita semua teman-teman yang memang mau bangun rumah, mau renovasi rumah, penting banget ya kita sebagai pemilik rumah atau mungkin calon pemilik rumah untuk bisa mengetahui dasar-dasar pengetahuan seputar konstruksi. Jadi buat kalian semua teman kokoh yang mau dapat banyak banget ilmu bermanfaat seputar konstruksi, jangan lupa untuk terus saksikan konten-konten dari konstruksi untuk awam. Nah, kalau kamu punya pertanyaan seputar konstruksi, bisa langsung aja diketik di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube channel Semen 3 Roda. Next ya, aku bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Rahmat seputar rumah ideal itu yang seperti apa sih? Oke deh, kalau gitu sampai ketemu lagi di konten-konten konstruksi untuk awam berikutnya yang akan kita update setiap minggunya. Jangan lupa untuk follow akun Instagram dan juga TikTok Semen 3 Roda karena pastinya akan ada kuis berhadiah seru untuk kamu-kamu yang udah nonton KUA. Sampai ketemu lagi di KUA. Konstruksi untuk awam.